Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kan kita lanjutkan perkuliahan pengolahan sinyal digital dan hari ini kita akan praktikum menggunakan Google Collaboration untuk materi pengolahan sampling, kuantisasi dan juga encoding sinyal digital ya. Jadi ada dua proses di sini, ada proses kuantisasi sinyal dan juga proses encoding ya. Kita akan lakukan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama adalah proses kuantisasi sinyal di sini. Saya sudah buat programnya. Coba kita buka di sini. Seperti biasa kita menggunakan library Matplotlib dan juga NumPy untuk menampilkan dan menggunakan persamaan-persamaan ya. Jadi NumPy untuk persamaan dan Matplotlib itu untuk menampilkan hasilnya dalam bentuk grafik. Oke, kemudian kita bikin fungsi sinyalnya. Di sini kita generate fungsi sinyal dari frekuensi, amplitudo dan juga periodenya. Kita akan dapatkan fungsi sinyal seperti ini, A sin 2pi ft ya, ini fungsi persamaan gelombang sebenarnya atau persamaan sinyal. Untuk F, A, dan Z kita bikin dalam bentuk frekuensi dan amplitudonya nanti kita tentukan. Nah, di sini parameter dari di atas ya, frekuensi, periode, juga amplitudonya kita tentukan di sini. Frekuensinya kita bikin 2, 4, dan 8 ya dalam Hertz. Jadi ada 2 Hertz, 4 Hertz, dan juga 8 Hertz. Kemudian amplitudonya ada yang 5, 3, dan 2 ya, kita variasikan. Kemudian durasinya atau periodenya dalam waktu 1 detik ya. Kemudian kita bikin sinyal kontinu aslinya. Di sini nilai durasinya 0 sampai 1000 ya. Agar ini merepresentasikan sinyal kontinu yang infinite point ya. Jadi kita bikin banyak. Kemudian sinyal kontinu kita generate frekuensi, amplitudo, dan juga periodenya. Oke. Kemudian sinyal hasil sampling di sini kita menggunakan fungsi sampling, frekuensi samplingnya adalah 100 ya. Tadi sudah ditentukan frekuensi naturalnya ya, di atas ini frekuensinya 248. Nah, tapi frekuensi samplingnya sini adalah 100. Dan kita bikin fungsi sampling, waktu sampling itu adalah lim space 0 sampai fungsi frekuensi sampling ya. Nah, kemudian sinyal samplingnya tuh kita generate frekuensi, amplitudo di sini dan juga periodenya ya. Kita plot sinyal aslinya di sini gunakan Matplotlib ya, plot figure ukurannya 7,3. Kita plot waktunya, periodenya, waktu panjang sinyalnya, kemudian sinyal kontinunya kita kasih warna biru dan sinyal kita kasih label sinyal asli ya. Plot detailnya sinyal asli, kontinu, dan plot X, sumbu X-nya itu adalah waktu, Y-nya adalah amplitudo, kita tampilkan legend dan juga grid-nya. Kita pakai tight layout di sini untuk supaya dia rapi ya dan kita show. Kemudian untuk sinyal hasil samplingnya, jadi kita punya dua gambar nanti plot sinyal asli dan juga hasil samplingnya ya. Kita samakan aja nih, kopas aja. Tapi di sini yang kita ganti adalah T samplingnya, waktu samplingnya, sinyal samplingnya, dan juga lainnya aja yang kita gambar menggunakan stem ya untuk sinyal samplingnya. Oke, kita gunakan stem yang tadi plot ya, bukan stem ya. Kemudian detailnya sinyal sampling, label X-nya adalah waktu, dan Y labelnya amplitudo. Nah, kita ambilkan legend juga grid dan kita tight layout supaya rapi. Nah, hasilnya kalau teman-teman run ya, hasilnya akan seperti ini. Jadi ini adalah sinyalnya. Tadi sinyalnya terdiri dari 3 frekuensi berbeda ya, itu ada 2, 4, dan 8 Hz, dan juga amplitudonya 5, 3, dan 2 ya. Jadi kita ada 3 frekuensi dan 3 amplitudo. Ini bisa dicek aja ya. Ini bisa nanti kita belajar FFT untuk melihat memisahkan 3 sinyal yang berbeda ya dari frekuensinya. Nah, ini adalah sinyal gabungan dengan 3 amplitudo dan 3 frekuensi. Periodenya sama ya, 1 detik. Nah, ini kalau kita lihat dia modulasinya seperti ini. Nah, kalau kita sampling, maka samplingnya akan seperti ini ya. Jadi proses samplingnya ini menghasilkan sinyal sampling yang mirip harusnya ya, karena fungsi sinyal samplingnya 100 Hz. Ya, ini sudah kita pelajari di sebelumnya terkait mengenai aliasing. Jadi kita harus hati-hati dalam melakukan sampling agar bentuk sinyalnya itu semirip mungkin. Nah, ini diusahakan mirip ya. Oke, berikutnya ini proses sampling dari sinyal. Jadi kita sudah berhasil melakukan sinyal sampling. Nah, sinyal sampling ini bisa dilakukan
uh, pengolahan ya. Nah ini fungsi waktunya nih sudah waktu sampling ya. Nah sekarang amplitudonya, sekarang ada ini kan secara sumbu X-nya. Nah sekarang sumbu Y-nya yang kita lakukan kuantisasi ya, yang sampling secara amplitudo itu kuantisasi dan juga encoding nantinya. Nah ini yang berikut prosesnya ya. Kita buka, ini saya juga sudah lakukan di sini pembuatan programnya. Jadi seperti sama, Kopas aja itu adalah NumPy dan Matplotlib. Jadi fungsi sinyalnya sama. Ini Kopas aja yang di atas ya, menggunakan persamaan sinyal di sini. Kemudian parameternya juga sama di sini, nanti ambil aja dari yang sebelumnya, Kopas saja. Kemudian sinyal continue di sini sama, ini juga bagian yang ini sama, dan sampling sinyal juga sama ya dari yang sebelumnya. Nah, di sini yang beda di sini proses kuantisasi ya. Proses kuantisasi di sini ya. Ini kita menggunakan bit 16 ya, 16 bit atau 2 pangkat 4 ya. Dengan key levelnya 2 kali number of bit ya. Ini 2 kali dari number of bitnya, berarti 2 kali 16 ya. Kemudian Vmin-nya nanti kita bikin sinyal dari sinyal sampel dan juga Vmax-nya dari sinyal sampelnya. Kuantisasi step-nya itu adalah Vmax min Vmin dibagi dengan Q level. Ini dari persamaan yang sebelumnya ya, proses kuantisasi. Kemudian kita lakukan kuantisasi dan penentuan level di sini menggunakan persamaan ini ya, kuantisasi step kalikan dengan rounded ya. Tadi ada rounded, proses roundednya pembulatannya, dan juga penentuan level kuantisasinya menggunakan persamaan yang ada di slide sebelumnya di teori. Kemudian fungsi encoding kita lakukan encoding dengan metode PCM di sini. Jadi sinyal level dan juga number of bit. Jadi kita encode level in sinyal level itu kita gunakan encode sinyal kita append format levelnya itu jumlah dan number of bit kita return persamaan encoding sinyalnya. Kita lakukan proses encoding biner di sini. PCM encoding sinyal atau PCM encoding itu kita menggunakan sinyal kuantitas level dan juga number of bitnya. Contoh sinyal hasil encodingnya kita print nanti berapa bit, yang 16 bit ya. Kita gunakan seperti ini, print level kuantisasi sinyal levelnya, dan nanti kita akan muncul ya proses nilai kuantisasinya. Oke, kita visualisasikan dan prosesnya seperti ini. Kita ambil sinyal hasil kuantisasinya dan kita tampilkan seperti yang sebelumnya ya. Nah, kalau kita play nanti, coba kita play ya, ini kita hapus dulu. Nah, nanti kalau di play ya, nanti akan ada proses kuantisasi yang butuh banyak nilai ya dalam sinyal, karena nah ini adalah hasil dari proses encoding dan kuantisasi tadi ya. Jadi kuantisasi 32768 itu di encoding dalam bilangan biner 1000 sekian. Nanti yang kuantisasi 4386 itu di encoding menjadi 10101 ya. Ini proses encoding ke bilangan biner ya. Nah, hasil encoding kuantisasinya itu bentuknya seperti ini ya. Tadi yang sinyalnya sudah di kuantisasi secara amplitudo, bentuknya seperti ini. Nah, ini sudah di sampling dan di kuantisasi, sinyalnya bisa kita lakukan pengolahan ya. Jadi sinyal ini yang bisa disimpan di komputer dan bisa diolah. Jadi ini gambaran dari proses kuantisasi dan sampling dan juga encoding dalam proses pengolahan sinyal digital. Silakan buat programnya. Lebih kurangnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.